Jadi orang yang kemudian berbakti kepada orang tua itu akan punya manfaat, tidak hanya nanti di akhirat pahalanya, di dunia sudah akan dirasakan pahala berbakti kepada orang tua itu. Lalu kemudian terhindar dari perbuatan zina, itu juga akan membuat tidak hanya sekedar kemudian dia akan terhindar dari dosa dan dia mendapatkan pahala dari itu, tapi dia akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata batinnya akan dibuka oleh Allah untuk mengetahui sesuatu. Contoh itu adalah terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika bisa terhindar dari perbuatan zina. Itu luar biasa, padahal itu mampu dan bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, jenis pertama yang dilihat oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam melihat amal-amal yang utama itu, yang pertama, keutamaan amal dilihat atau didasarkan pada jenisnya atau macamnya. Artinya amal itu menjadi utama ya karena begitulah yang kemudian digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah merupakan jenis atau macam amal yang sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak nas yang menunjukkan tentang keutamaan amal ini didasarkan pada jenisnya dan mendahulukannya sesuatu amal itu dibandingkan dengan amal yang lain. Dalam beberapa riwayat misalnya disebutkan di berbagai kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal yang utama itu, dari jawaban beliau maka beragam, tapi itulah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang pertama, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah ayyul amali afdalu? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala summa birrul walidaini. Qultu summa ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Fasakatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau istazattuhu lazadani. Rawahu Muslim. Jadi menurut riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya amalan apa yang utama itu, lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab adalah, yang pertama beliau sebut adalah salat di waktunya atau salat di awal waktu. Kemudian ketika ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka dijawab, berbakti kepada orang tua. Dan ketika Nabi ditanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Disebut oleh baginda Nabi, jihad fi sabilillah. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, lalu aku diam.
Padahal seandainya diteruskan pertanyaannya itu, maka Nabi akan terus menjawab pertanyaan tentang amal yang utama itu. Jadi berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ini, disebutkan di situ memang sesuai dengan macam atau jenis yang sudah disebutkan oleh Nabi. Yang pertama itu, riwayat Ibnu Mas'ud ini adalah salat di awal waktu. Maka tentu dengan usaha dan ikhtiar apapun, sebisa kita mungkin untuk melakukan ini adalah amal utama, maka melaksanakan salat di awal waktu itu menjadi amal yang utama. Terus berusaha semaksimal dan semampu kita untuk melaksanakan salat di awal waktu itu, menyambut azan. Dan sudah disampaikan di situ ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang membarengi salat di awal waktu, karena itu adalah menjawab muadzin, yang di situ ada penghalalan syafaat Nabi, di situ juga ada langkah-langkah ke masjid yang punya nilai yang luar biasa. Di situ juga ada kesempatan berdoa antara azan dan iqamah. Di situ juga kita berzikir. Di situ juga kemudian kita membersamai dengan saudara-saudara kita dalam salat, dan tentu itu dilakukan di awal waktu. Begitupun amal yang kedua yang sudah kita mafhumi bersama, berbakti kepada orang tua, tentu menjadi sebuah amal yang sangat utama. Sampai-sampai kemudian ada seorang tabi'in yang menyebutkan, pada waktu tertentu aku lebih suka kemudian memijit kaki ibuku yang membuat nyaman ibuku di malam hari daripada sholat. Begitu kemudian melihat bagaimana kemudian memilah antara keutamaan sesuatu di waktu tertentu dalam keterbatasan waktu. Ada juga kemudian seorang tabi'in yang nanti saya sebutkan, yang kemudian menyebutkan, saya lebih suka kemudian memberikan uang sedekahku, uangku untuk orang-orang miskin atau sesuatu kebutuhan, daripada aku berhaji untuk kedua kalinya. Jadi orang ini sudah haji, dia ada uang, lalu kemudian mana kira-kira lebih baik, haji lagi, hajinya sudah bagus yang pertama, dia haji lagi, dia ada uang, atau kemudian membantu orang-orang miskin yang ada di sekitarnya atau yang dia kemudian sesuai kebutuhan. Maka dia lalu mengatakan, aku lebih menyukai membantu orang-orang daripada haji untuk kedua kalinya. Nah, hal-hal semacam ini kemudian akan bisa kita lihat dan kita jawab sesuai dengan jenis atau macam yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbakti kepada orang tua juga menjadi reason atau alasan yang kemudian dipakai ketika kita punya masalah atau dalam kesulitan. Contoh itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 itu menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan orang-orang yang bertakwa itu nanti akan diberikan jalan keluar saat dia punya kesulitan masalah. Artinya memang orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah. Orang baik itu bukan berarti tidak punya masalah. Justru kemudian di situ digambarkan bahwa ketika orang itu sudah menjadi orang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap kesulitan masalah yang sedang dia hadapi. Nah, ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar itu menceritakan tentang bagaimana Allah memberikan jalan keluar kepada orang-orang bertakwa saat ada kesulitan, lalu di samping orang ini memohon pertolongan kepada Allah, dan Allah bisa saja dengan kehendaknya memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang kemudian Allah kehendaki. Bisa diantaranya kemudian membantu dengan pertolongan malaikatnya yang diturunkan, sebagaimana kemudian dicontohkan dalam perang Badar,
saat orang-orang beriman, saat orang-orang bertakwa dalam sebuah kesulitan besar, harus berhadapan dengan musuh yang jumlahnya begitu sangat banyak dan perlengkapan perang yang sangat lebih luar biasa. Kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu kemudian dengan pertolongan Allah, Allah turunkan malaikat untuk membantu. Ini contoh bahwa orang-orang bertakwa pun kemudian akan diberikan jalan keluar terhadap masalahnya di saat ada kesulitan. Lalu kemudian diberi contoh lagi adalah hadis yang masyhur tentang 3 orang yang kemudian tertutup di dalam gua saat ada mereka hendak menghindar dari hujan yang lebat, lalu kemudian berteduh di sebuah gua yang kemudian gua itu tertutup oleh batu besar. Nah, cerita masyhur ini sudah kita dengar, sudah kita pernah perhatikan juga dan kita pahami. Di antaranya adalah 3 orang ini lalu kemudian berwasilah artinya menjadikan amal soleh yang mereka lakukan sebagai perantara untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh salah seorang syekh di Universitas Al-Azhar Kairo itu yang membahas tentang hadis-hadis Nabi, beliau menyebutkan bahwa amal itu sudah bisa dilihat kalau diterima Allah, tidak hanya di akhirat nanti, tapi di dunia sudah terlihat apa yang dilakukan 3 orang ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang kemudian memohon kepada Allah dengan perantara amal kebaikan yang dia lakukan kepada orang tuanya. Jadi selama hidupnya dia begitu sangat berbakti kepada orang tuanya, hatta kemudian pada suatu saat makanan dan minuman yang diberikan kepada orang tuanya ini yang sudah sepuh ini, saat kemudian ditemui orang tuanya dalam keadaan masih tidur, maka lalu dia tunggu. Bahkan anak istrinya pun kemudian harus mengalah dengan itu. Lalu kemudian berdoa kepada Allah, kalau selama ini baktinya kepada orang tuanya diterima Engkau ya Allah hanya untuk mendapatkan ridho-Mu, maka lalu kemudian bantulah untuk membuka pintu gua ini dari ketertutupan batu besar itu. Akhirnya terbuka dengan amal soleh itu. Jadi berbakti kepada orang tua ini bisa menjadi sebuah wasilah kalau kita kemudian sungguh-sungguh berbakti kepada orang tua ini. Walaupun faktanya kadang-kadang memang banyak orang-orang menyesal tentang berbakti kepada orang tua ini kalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Kenapa dulu saya tidak begini, kenapa saya dulu tidak begini. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan. Orang tuanya pun meninggal dunia masih bisa kemudian melakukan kebaikan atau bakti kepada orang tua, terutama memang hubungan antara anak dengan orang tua. Salah satu di antaranya adalah amal yang dia lakukan bisa diperuntukkan untuk orang tua. Kurban yang mungkin kemudian akan dia bisa lakukan, dia niatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Dia bisa juga memberikan hadiah-hadiah kepada teman-teman bapak dan ibunya yang sudah meninggal. Dan banyak cara untuk melakukan bakti kepada orang tua ini. Kalau memang itu diterima ya Allah, maka buka. Lalu intinya terbuka. Kemudian orang yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dulu dirinya mencintai seorang wanita dan itu adalah sepupunya, anak pamannya. Tetapi dia menolak cintanya. Pada waktu tertentu dia suka, kemudian butuh kepada pertolongan tentang harta. Lalu karena aku punya, lalu kemudian aku berikan harta itu dengan syarat dia mau berhubungan dengan dirinya. Tapi saat mau berhubungan, perempuan itu lalu mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Lalu aku ya Allah berdiri dan meninggalkan perempuan itu dan membiarkan uang itu. Kalau yang aku lakukan ini adalah karena ingin mendapatkan ridho-Mu ya Allah, maka bukalah. Hanya terbuka. Kemudian singkat cerita yang ketiga adalah
orang yang kemudian punya pekerja, yang dengan pekerjaannya itu lalu orang yang harusnya diberikan upah ini pergi, lalu kemudian uang atau upah itu dipakai oleh majikannya ini lalu dikembangkan. Pada waktu kemudian ini kembali, maka lalu upah itu sudah menjadi berkembang, lalu diberikan oleh majikannya ini, sehingga terkagetlah pekerjanya ini, kenapa uangnya itu lebih banyak dari yang akan dia ambil dari sebelumnya. Karena itu adalah kegembiraan yang diberikan seorang majikan kepada pekerjanya, dan itu menyenangkan sekali, menjadi amal utama. Kalau apa yang aku lakukan ini engkau ridho ya Allah, maka bukakanlah pintu. Akhirnya terbuka, akhirnya 3 orang ini keluar. Sehingga kemudian ada seorang syekh hadis itu yang menyebutkan ini juga termasuk 3 amalan yang luar biasa. Jadi orang yang kemudian berbakti kepada orang tua itu akan punya manfaat tidak hanya nanti di akhirat pahalanya, di dunia sudah akan dirasakan pahala berbakti kepada orang tua itu. Lalu kemudian terhindar dari perbuatan zina, itu juga akan membuat tidak hanya sekedar kemudian dia akan terhindar dari dosa dan dia mendapatkan pahala dari itu, tapi dia akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata batinnya akan dibuka oleh Allah untuk mengetahui sesuatu. Contoh itu adalah terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika bisa terhindar dari perbuatan zina, itu luar biasa, padahal itu mampu dan bisa dilakukan. Akhirnya kelebihan yang kemudian diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa menakwil mimpi. Begitu juga dengan Ibnu Sirin yang kemudian menulis tafsir mimpi itu, dia juga bercerita dalam hidupnya pernah hampir melakukan berzina, dan ketika terhindar dari perbuatan zina itu luar biasa, pahala yang sangat luar biasa, dan akan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kemudian ketika berbuat baik kepada pembantu rumahnya, berbuat baik terhadap pekerjanya, seorang majikan melakukan hal-hal yang baik. Kalau sekarang mungkin atasan itu berbuat baik sekali kepada bawahannya, bahkan memberikan banyak kebahagiaan, betapa ini menjadi luar biasa. Tapi kadang-kadang riwayat-riwayat seperti ini banyak tidak dijadikan pelajaran. Pada saat ada orang diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, diberi kesempatan untuk menjadi atasan, tapi kadang-kadang justru suka memanfaatkan anak buahnya, suka kemudian mempekerjakan anak buahnya secara zalim, atau bahkan kemudian tidak banyak menyenangkan anak buahnya. Padahal kalau belajar dari ini, bahwa amal utama itu adalah ketika seseorang bisa diberi kesempatan untuk memberikan upah, kesempatan untuk menjadi atasannya, lalu dia suka untuk menyenangkan dan memberikan kebaikan, kesejahteraan kepada anak buahnya, itulah orang-orang yang kemudian akan mendapatkan amal yang utama. Nah, kemudian di dalam riwayat lain misalnya dari Abi Hurairah, riwayat dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amalu afdal faqala imanun billahi wa rasuli qila summa madha qala al jihad fi sabilillah qila summa madha qala hajjun mabrurun, rawahu Muslim. Riwayat dari Abi Hurairah, kalau tadi riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an ketika bertanya juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amalu afdal, amal apa yang utama ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, imanu billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, summa madza qala al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah.
Qila summa madza qala hajjun mabrurun. Nah, ini riwayat dari Abi Hurairah. Memahami ini kemudian diantaranya bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya amal utama itu disebutkan di situ adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tentu ini berkaitan dengan keistiqomahan orang yang kemudian beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Itu adalah amalan yang utama. Lalu ketika ditanya lagi juga muncul lagi di sini adalah jihad fisabilillah. Maka tentu kita sudah memahami bersama tentang satu riwayat hadis yang kemudian disebutkan nanti di akhirat itu ada orang-orang yang ketika melaksanakan jihad fisabilillah itu tahu betul nikmatnya balasan yang diberikan Allah kepada dirinya di saat di surga itu kepada orang-orang yang berjihad fisabilillah ini, tahu betul tentang nikmatnya, betapa luar biasanya nikmat yang diberikan Allah kepada orang yang mati menjadi syahid dalam jihad itu, sampai-sampai kemudian mengatakan dia ingin kembali lagi ke dunia untuk berjihad. Kalaupun nanti mati, berikan lagi nyawa untuk berjihad lagi, karena tahu betul nikmatnya balasan yang diberikan Allah kepada orang yang berjihad di jalan Allah ini. Nikmat di surga itu luar biasa, sampai kemudian gak apa-apa, hidupkan lagi ya Allah, nanti aku akan siap berjihad karena nikmatnya itu. Kalau dalam riwayat lain misalnya disebutkan bahwa orang yang berjihad fisabilillah itu nanti akan masuk surga lalu akan diberikan 72 bidadari. Orang-orang yang beriman yang masuk nanti ke surga akan diberikan 2 bidadari. Tapi tidak usah dibayangkan bidadarinya itu ya. Lalu kemudian berjihad. Nanti kalau berjihad 2 kali. Nah, inilah nikmatnya Allah memberikan balasan kepada orang yang berjihad. Jadi amalan utama itu juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Ini adalah jihad fisabilillah. Lalu kemudian yang ketiga disebutkan summa madza qala hajjun mabrurun. Haji yang mabrur, haji yang dikabulkan oleh Allah, haji yang diterima oleh Allah, haji yang baik. Dan inilah kemudian yang selalu saya sampaikan pada orang-orang ketika awal pertama kali ke haji atau yang masih belum ke haji, untuk berulang-ulang disiapkan karena susahnya untuk melaksanakan ibadah haji itu, maka gunakan waktu pertama kali ke haji itu menjadi haji yang mabrur, karena itu adalah amal yang utama yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kemudian kalau Pak Agus menulis tentang haji itu, fenomena yang ada di masyarakat, ada yang kemudian perilaku orang tentang haji itu menganggap haji itu adalah rukun Islam yang pertama. Tapi bagi yang bebel untuk melaksanakan haji padahal dia mampu sebenarnya, maka lalu disebut rukun Islam yang ke-6. Padahal rukun Islam itu ada 5. Dia sebutkan, Pak Agus Mustafa itu menyebutkan dalam pengantar tentang haji itu, beliau sebutkan perilaku masyarakat ada 2. Ada yang kemudian menganggap haji itu adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga kemudian rukun Islam pertama itu adalah haji. Apa yang dia lakukan, dia cari uang, padahal dia kadang tidak sholat, tidak puasa. Yang penting dia cari uang dulu untuk haji, cari uang untuk haji. Dia kadang tidak sholat, tidak puasa, karena dia menganggap nanti kalau sudah haji semua dosanya akan diampuni dan dia akan dapat surga. Itulah yang kemudian fenomena terjadi, kata Pak Agus, orang-orang yang kemudian tidak paham lalu kemudian menganggap sebenarnya seolah-olah haji itu adalah rukun Islam yang pertama, karena nanti akan ditebus tidak sholatnya itu, cari uang yang banyak. Tapi juga ada orang yang sebaliknya, tidak mau ke haji, sehingga kemudian rukun Islam ke-6 itu adalah haji, padahal itu rukun Islam yang ke-5 karena tidak ada lagi. Tapi kemudian haji itu menjadi rukun Islam yang ke-6.
apa saja dia nolak, ada saja alasan kemudian. Padahal dalam hadis itu disebutkan bahwa orang yang punya kemampuan tapi tidak berniat untuk ke haji, yang kalau dalam bahasa kita ya daftar. Jangan cuma kemudian nunggu panggilan tapi tidak daftar. Nah itu kemudian dia punya alasan apa saja. Siapa yang kemudian punya kemampuan, maka kalau dia mati seperti matinya orang Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini fenomena-fenomena yang muncul, dan ini sudah disebutkan bahwa haji mabrur selalu kemudian disampaikan. Yang pertama, sederhananya dari mabrur itu adalah, pertama, uang yang dipakai, tentu bekal yang dipakai tentu adalah yang halal. Jadi kalau dalam riwayat disebutkan ketika orang mau berangkat haji, ketika dia kemudian mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka lalu kemudian kalau bekal yang dia pakai adalah dari yang halal, sesuatu yang baik yang dipakai, maka Allah menyambutnya. Tetapi kalau kemudian bekal yang dipakai itu dari harta yang tidak baik, dari jalan yang tidak baik, dari sesuatu yang tidak dihalalkan, maka kemudian ketika dia kemudian mengucapkan kalimat talbiyah itu labbaik Allah la labbaik wala sa'daik, tidak akan ada nilai di situ. Begitupun kemudian pada saat proses manasik haji yang dia laksanakan ketika di Makkah, seluruh manasik haji dilakukan dengan penuh kebaikan sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga menjaga akhlaknya, dia menjaga segala sesuatunya luar biasa. Lalu kemudian pulang dari itu, dia pun berubah jauh lebih baik dari sebelumnya, karena dia mendapatkan pencerahan spiritual dari perjalanan yang sangat sungguh luar biasa itu. Maka dia akan menjadi haji yang mabrur. Tidak mudah memang, tetapi ini memang secara hal tetap harus disampaikan kepada mereka-mereka yang kemudian masih punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di saat kemudian banyak orang-orang yang kehilangan momentum untuk mendapatkan haji yang mabrur ini. Dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu di antaranya adalah haji mabrur. Haji yang diterima oleh Allah itu adalah merupakan amal yang utama, dan kita sudah paham semuanya tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada balasan yang pantas bagi haji yang mabrur itu kecuali surga. Tentu kemudian akan dilihat orang ini setelah dari haji ada sebuah perubahan yang luar biasa. Cara bicaranya santun, lalu kemudian semakin dermawan, lalu kemudian secara umum akhlak yang ditunjukkan sudah semakin baik. Betapa bahagianya sebenarnya satu komunitas, satu kampung ketika kemudian banyak haji, karena itu sebenarnya adalah akan ada banyak perubahan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Tetapi manakala kemudian justru sebaliknya, maka sebenarnya tidak ada haji yang kemudian diterima itu. Naudzubillahi min dzalik. Dan banyak cerita tentang hal itu. Jemaah yang dirahmati Allah, di antaranya yang selalu saya sampaikan adalah dialog antara Syekh Shibli dengan salah satu cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali Zainal Abidin, yang kemudian menyebutkan betapa kehakikian ketika ditanya muridnya ini. Shibli seorang tokoh sufi juga, ketika sudah dari haji itu kemudian ditanya, apakah ketika kamu ihram, memulai pakai pakaian ihram itu, berniat untuk melaksanakan ibadah haji, kamu pun berniat untuk mengharamkan apa-apa yang diharamkan Allah nanti setelah itu? Kamu berniat juga untuk menanggalkan pakaian-pakaian kesombongan kamu, hal-hal yang kemudian kamu ingin pujian-pujian besar, sudah kamu tanggalkan juga, kamu niatkan seperti itu? Ketika dijawab, tidak segitunya, yang penting sudah pakai pakaian ihram dan berniat untuk melaksanakan ibadah. Adakah niat seperti itu? Adakah keinginan kamu untuk menanggalkan
pakaian-pakaian kesombongan kamu, hal-hal untuk dipuji-puji kamu? Adakah saat itu juga berjanji kamu betul-betul akan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, karena kamu nanti akan kembali dengan pakaian model seperti itu? Terus itu ditanya semuanya. Jadi mulai dari ihram itu, tawafnya ditanya, wukufnya ditanya, saat sa'i bagaimana, saat kemudian mencukur rambut apa yang kemudian terlintas di samping melakukan fikih itu saja. Saat dijawab oleh Syekh Shibli, tidak segitunya, yang penting sudah menjalankan itu. Maka lalu kemudian Imam Ali Zainal Abidin mengucapkan, kalau begitu kamu belum haji. Baru kemudian setelah berniat kembali, lalu dia kemudian nanti dia ingin haji dalam kondisi yang jauh lebih sungguh-sungguh lagi memahami tentang manasik itu. Dan itu kemudian dilakukan pada berikutnya, karena ingin mendapatkan keutamaan haji mabrur itu. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu kemudian menurut keterangan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ini dalam kitab ini, beliau sebutkan bahwa memahami perbedaan tentang jenis amalan atau macam amalan utama yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama memang kata beliau, variasi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang kadang didasarkan pada kondisi keadaan waktu itu. Artinya beliau menjawab sesuai dengan kondisi terbaik pada waktu itu. Jadi misalnya kalau muncul banyak jawaban tentang amal utama itu jihad pada waktu itu memang butuh jihad, pada waktu itu sangat utama sekali ya, karena memang keberanian untuk melawan kaum kafir, untuk berperang melawan itu sangat dibutuhkan saat itu. Maka itu menjadi amal utama saat itu. Lalu kemudian kata beliau juga memang ada variasi jawaban Nabi tentang macam atau jenis amal itu digantungkan kepada kondisi penanyanya sendiri. Jadi ada yang bertanya tentang pada Nabi ketika minta nasihat, apa nasihatmu ya Rasulullah, tidak usah banyak-banyak. Rasulullah SAW kemudian menjawab, la taghdab, apalagi jangan marah, katanya, jangan suka marah. Apalagi, lalu kemudian la taghdab, jangan marah. Apalagi jangan marah. Rasulullah tahu orang ini lalakon laju gigir, gigir. Nah, sakone gigir. Jadi amalan utama buat orang ini adalah gigiran. Pasti ada namanya. Itu sesuatu yang sulit. Jadi kalau disuruh puasa atau sholat mungkin gampang orangnya, tapi tak bisa ambuh gigirnya, hanya jadi amal utama. Jadi ada hadis Abu Darda dari Nabi SAW bersabda misalnya, ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam was salah was sadaqah, qala kulna bala, qala islahu dzatil bain wa fasadu dzatil bainil haliqah. Tidakkah kalian mau aku beritahu tentang amalan yang paling utama yang melebihi derajat puasa, sedekah dan sholat? Lalu kemudian para penasihat kami menjawab, tentu ya Rasulullah, ini kan amalan utama nih, melebihi derajatnya puasa, sedekah dan sholat pada waktu tertentu, di saat kondisi tertentu. Lalu kemudian beliau bersabda, islahu dzatil bain wa fasadu dzatil bain al haliqah, memperbaiki hubungan sedangkan rusaknya hubungan itu membinasakan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi bahasanya saat itu ambu atau karan bagus mbak nasaling kayak itu amalan utama melebihi orang puasa, sedekah dan salat itu. Jadi kondisinya saat itu seneng atau okar. Maka lalu kemudian amal utama saat itu adalah islah ya, jadi baik hubungannya. Dan itulah kemudian kalau bahasa amal yang ini disebutkan, ada riwayat yang menyebutkan setan itu sudah
kewalahan untuk membuat orang tidak menyembah Allah, setan kewalahan untuk membuat orang tidak sholat, setan kewalahan untuk tidak membuat orang ngaji, karena semuanya akan ngaji, semuanya akan sholat. Setan juga kewalahan untuk tidak orang bersedekah dan berzakat. Tapi kemudian cara yang dipakai setan itu adalah suka benci-bencian atau bermusuhan dengan saudaranya, dan itu dianggap persoalan lain, bukan persoalan ibadah. Padahal dari situlah kemudian terjadinya ketidakbaikan pada seseorang itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dari itu kemudian kita akhiri untuk yang jenis pertama ini, walaupun sebenarnya masih banyak tentang kajian jenis ini, tetapi bagaimana kemudian di hadis-hadis yang lain disebutkan banyak sekali amalan yang memang secara jenisnya atau macamnya memang disebut oleh Nabi. Tadi sudah disebutkan misalnya salat di awal waktu, berbakti kepada orang tua, berjihad di jalan Allah, haji mabrur, mengislah orang yang bertengkar atau bermusuhan, juga ada riwayat zikir kepada Allah, kemudian juga membahagiakan saudaranya, idalus surur ala qalbil mu'min. Jadi membahagiakan orang itu adalah amal utama, ya. Jadi membantu yang susah, membayar, pokoknya mas senang orang, itu juga adalah amal yang sangat utama. Ya, sebaliknya dari itu, suka menakut-nakutin orang, suka mencela orang, suka kemudian ya membuat kecewa orang, itu tidak amalan yang paling jelek gitu. Jadi dari yang pertama ini menurut Ibrahim Ar-Ruhaili bahwa amal itu memang utama adalah karena memang amal itu adalah secara umum disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu secara umum berarti dilakukan. Teruslah beramal, jangan menunda-nunda amal, karena semangat beramal itu akan membawa kepada kebahagiaan akhirat kita. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah terus, karena dengan itu akan dimudahkan jalan kita kepada kebahagiaan akhirat. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.